Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan yang sama-sama kita tunggu, yang sama-sama kita nanti bersama. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah optimal, untuk beribadah lebih khusyuk lagi dengan adanya wabah virus corona ini yang mengharuskan kita untuk lebih banyak tinggal berdiam diri di rumah masing-masing. Karena di bulan Ramadan seharusnya kita lebih bahagia karena di sana adalah bulan dimana kita dituntut untuk banyak beribadah, terutama membaca Al-Quranul Karim dan memperbanyak sholat malam, yaitu taraweh. Kita biasa sebut dengan taraweh. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi bagaimana penerapan sholat taraweh atau sholat qiyam Ramadan di Tahfiz Al-Kautsar. Namun saya lebih dahulu menjelaskan bagaimana sejarah taraweh tersebut, bagaimana orang-orang terdahulu atau di zaman Nabi, setelah Nabi meninggal, bagaimana model sholat tarawehnya. Apakah sama dengan kita di Indonesia? Saya tidak mau memperdebatkan, karena di Indonesia setiap tahun akan diperdebatkan masalah jumlah rakaatnya. Ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Namun sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena di kalangan para sahabat pun yang berbeda-beda juga rakaatnya. Di Madinah juga berbeda rakaatnya. Ada yang lebih dari 23, ada yang kurang dari itu. Jadi bukan itu tolak ukurnya, karena kadang dianggap ini golongan saya, kamu bukan golongan saya, hanya karena jumlah rakaatnya. Namun kita tidak fokus ke situ. Kita fokus kepada bagaimana seharusnya kita melaksanakan sholat di malam hari dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita semua akan berusaha untuk menggapai tujuan dari hadis tersebut, bahwa semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu sholat di malam hari ketika di bulan Ramadan. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW hanya satu perbuatan Nabi dalam sebuah hadis Bukhari yang sahih. Nabi sholat di sebuah masjid, Nabi sholat di awal malam di bulan Ramadan, lalu ikutlah sahabat Nabi di belakangnya. Hari kedua ikut lagi, lebih banyak lagi. Hari ketiga ikut lagi orang sholat di belakang Rasulullah. Lalu berikutnya Nabi tidak keluar sama sekali untuk mengimami para sahabat. Maka sahabat ini menunggu sampai subuh. Lalu Rasulullah SAW keluar dan berkata kepada para sahabat, tidak ada yang menghalangi saya untuk bertemu dengan kalian, namun saya takut hal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak sanggup melakukannya, yaitu salat qiyam Ramadan di awal bulan puasa. Namun setelah itu Rasulullah SAW melaksanakannya di rumah masing-masing, melaksanakan di rumahnya bersama keluarganya, dan sahabat pun seperti itu sampai Rasulullah meninggal. Itu tetap lestari di kalangan sahabat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab, sahabat Nabi berjalan di malam hari bersama Khalifah Umar bin Khattab, lalu melihat banyak para sahabat yang sholatnya itu diimami oleh beberapa imam satu orang, lalu di belakang ada sekitar tidak sampai 10 orang. Ada yang berpencar-pencar sholatnya, ada yang 3, ada yang beberapa. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi saran bagaimana kalau diimami oleh satu orang. Lalu ditunjuklah Ubay bin Ka'ab menjadi imam.
pada saat itu untuk mengimami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat berujar bahwa pada saat itu di setiap rakaatnya dibaca 200-an ayat sampai bersandar di tongkat, saking lamanya berdiri sholat malam. Jadi praktek dari sahabat Nabi SAW dulu qiyam Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan itu dilakukan dari awal malam sampai akhir malam. Jadi sebenarnya bebas, karena dulu dilakukan di awal malam karena lama. Coba deh dulu saya di pesantren membaca beberapa satu juz itu, kalau satu juz itu dilaksanakan sekitar 2 jam atau lebih. 2 jam atau lebih. Bagaimana dengan sahabat Nabi membaca banyak? Rasulullah SAW juga membaca dalam satu rakaat beberapa juz. Jadi bisa berapa jam itu. Jadi salat malam itu dari awal malam sampai akhir malam. Maka boleh kita mengakhirkan sholat qiyam Ramadannya bisa di akhir malam kalau mampu. Kalau mampu boleh begitu, karena Rasulullah SAW hanya melaksanakan di awal malam itu bersama para sahabat hanya 3 hari. Selanjutnya beliau melakukan di rumahnya. Jadi teman-teman sekalian, pada saat terjadi wabah seperti ini, kita ditekankan untuk berdiam diri di rumah, tidak ada sholat tarawih di masjid. Sebenarnya tidak masalah, karena memang sholat tarawih ini adalah sholat sunnah muakkadah. Bahkan sholat tarawih ini sebenarnya dalam hadis kita tidak akan temukan redaksi barang siapa melaksanakan sholat tarawih, tidak. Man qama ramadhana. Jadi sama artinya semua, qiyamul lail, qiyam ramadan. Jadi sebenarnya sama bahasanya, bahwa itu sholatnya di malam hari, dari awal malam sampai akhir malam. Jadi silahkan teman-teman yang sholat di rumahnya dan baca ayatnya lebih banyak lagi. Dan makanya di 10 hari terakhir kita sholatnya itu ada yang tarawih tetap melanjutkan sebentar di sepertiga malam. Jadi kalau saya instruksikan untuk lebih banyak sholat di akhir malam, karena mereka sebelum Ramadan sudah terbiasa untuk bangun sholat tahajud, qiyamul lail. Nah sekarang qiyam Ramadan silahkan dilanjutkan. Saya perintahkan seperti itu kepada para santri. Teman-teman kalau mau mengikuti silahkan, karena memang di bulan Ramadan sholatnya itu tidak masalah dikerjakan di rumah sendiri-sendiri pun. Sebenarnya sholat sunnah itu lebih afdol dikerjakan sendiri-sendiri. Namun kenapa kita berjamaah? Karena Rasulullah SAW pernah berjamaah selama 3 hari, selanjutnya di rumahnya sendiri. Jadi dan sholat yang terbaik itu memang sebenarnya di sepertiga malam. Tapi kalau tidak mampu, silahkan lakukan di awal malam, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kalau mau witir, berarti nanti tidak ambil witir lagi. Kalau bangun tengah malam, bangun jam sebelum sahur misalnya, ini masih lama sahurnya nih, berarti kita bisa melanjutkan 2 rakaat lagi, 2 rakaat. Karena sholat malam itu 2 rakaat. Ketika kita takut azan berkumandang, boleh lalu ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang mau sholat di akhir malam silahkan, sepertiga malam silahkan juga. Dulu saya di pesantren Darul Istiqamah pusat di Maros itu, kami sama sekali tidak ada yang sholat tarawih. Bukan menyelisihi tempat lain, tapi pendapat yang dipakai di sana lebih afdal dilakukan di sepertiga malam. Itu sudah instruksi dari pimpinan. Jadi kami dulu sholatnya di sekitar jam 2 sampai jam 4 lalu sahur. Jadi santri itu bangun dan semua warga juga di masjid besarnya, Masjid Jami. Lalu di situ sholat malam qiyam Ramadannya di situ. Bacanya 1 juz 1 hari. Jadi 30 hari 30 juz selesai dalam sholat qiyam Ramadannya. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang saya terapkan di Tahfiz Al-Kausar. Saya instruksikan kepada seluruh santri untuk sholatnya itu di sepertiga malam. Tapi kalau mau sholat tarawih juga merasa kurang, mau misalnya kuat untuk sholat tarawih setelah Isya, mau tanpa ada ceramahnya ya, karena memang tidak masalah, tidak ada ceramah atau tidak ceramahnya itu tidak masalah, karena tidak ada syarat juga yang harus ada ceramah sebelum sholat tarawih. Jadi anak-anak itu
mau sholat 2 rakaat, tapi saya meniadakan sholat untuk berjamaah yang lebih banyak jumlahnya karena diterapkan physical distancing. Jadi jarak fisik antara santri hanya 3 orang, jemaahnya maksimal 3 orang, dan itu tidak boleh berganti-ganti. Itu terus sholat sebelum Ramadan sampai Ramadan itu akan terus kelompoknya yang itu terus. Jadi sholatnya 3 orang, 3 jemaah di sini dan di sana. Jadi membiasakan untuk tidak berjemaah dulu sampai Allah mengangkat wabah ini, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua menikmati keadaan normal seperti sebelum wabah corona ini. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian yang ingin mengetahui bagaimana kegiatan kami nanti insya Allah di bulan Ramadan. Kami sudah mempersiapkan juga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan karena santri saya tidak pulangkan, saya tidak berikan secara khusus bahwa harus pulang kampung. Kenapa? Karena ditakutkan, dikhawatirkan di jalan terkena corona, kami juga yang susah dan menyusahkan orang lain. Tapi kalau ada yang memaksa pulang, kami bebaskan untuk pulang, tapi kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia alami di luar kalau terkena corona. Jadi kami isolasi full, lockdown full, tidak ada wali santri yang datang, tamu juga tidak boleh berkunjung, apapun alasannya, hanya sampai di teras kalau bawa paket. Jadi kami sudah lockdown sejak lama. Setelah ada imbauan dari pemerintah, kami langsung lockdown, tidak ada sama sekali pergerakan dari luar ke dalam, sehingga keselamatan anak-anak ini semoga Allah jaga selalu, bisa menjalankan ibadah puasa, melewati ujian ini dengan baik. Baik teman-teman semuanya, kita sudahi dulu video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami ini untuk mengikuti bagaimana perkembangan atau update-update terbaru dari kegiatan santri Tahfiz Al-Kausar, dan semoga memotivasi anak-anaknya di rumah untuk menghafal Quran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.